Halo, saya adalah asisten laboratorium kimia fisika. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan modul keseimbangan cair-cair. Pertama, lengkapilah diri Anda dengan alat-alat keselamatan seperti gas lab, sarung tangan, dan juga respirator atau masker. Persiapkan reagen bahan sesuai penugasan. Bacalah MSD setiap bahan agar kita tahu bagaimana sifat dari bahan tersebut. Rangkailah alat utama dari modul ini. Dalam modul ini, alat utama adalah corong pemisah dan buret untuk titrasi. Timbanglah natrium hidroksida untuk larutan pentiter sesuai dengan penugasan. Jangan gunakan aluminium foil untuk menimbang karena natrium hidroksida sangat reaktif dengan aluminium. Wadah kaca Pyrex dapat digunakan. Agar mudah, gunakan spatula untuk mengeluarkan bahan sedikit demi sedikit. Tambahkan Aquades pada natrium hidroksida dengan takaran yang tepat, lalu aduk larutan hingga merata. Tuangkan reagen bahan pada beker gelas dengan jumlah abstrak terlebih dahulu untuk mempermudah penuangan pada gelas ukur. Tutup rapat botol reagen bahan, lalu tuangkan bahan ke gelas ukur dengan takaran yang sesuai dengan penugasan. Prosedur yang sama dilakukan untuk asam asetat. Asam asetat bersifat korosif pada konsentrasi tinggi. Jika terkena tangan, segera ganti sarung tangan Anda. Lakukanlah hal yang sama terhadap Aquades sebagai bahan campuran. Pastikan katup pada corong gelas berada dalam keadaan tertutup. Masukkan ketiga bahan tersebut pada corong gelas agar tercampur. Tutup kembali corong dan lepas corong dari statif untuk dilakukan pengocokan. Pengocokan berfungsi untuk memastikan bahan pada keseimbangan yang merata. Pada saat pengocokan, lakukanlah venting dengan membuka katup corong. Akan ada gas yang keluar. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan volume gas pada saat pencampuran dari bahan tersebut. Letakkan kembali corong pada statif dan tunggu hingga terjadi pemisahan antara komponen-komponen tersebut. Pada corong akan terbentuk dua lapisan, yakni lapisan bawah yang mempunyai densitas lebih tinggi daripada lapisan atas, dan sebaliknya. Buka tutup corong gelas agar udara dapat masuk, sehingga ketika katup dibuka, cairan dapat keluar. Pisahkan cairan lapisan bawah terlebih dahulu.
Kemudian dilanjutkan dengan lapisan yang atas. Setelah didapat dua lapisan cairan tersebut, takarlah cairan tersebut pada gelas ukur. Cairan ini yang akan menjadi sampel pada titrasi untuk menentukan koefisien distribusi dari komponen tersebut. Masukkan dua sampel lapisan cairan tersebut pada Erlenmeyer yang berbeda untuk dititrasi. Titrasi akan menggunakan phenolphthalein sebagai indikator warna. Gunakan pipet tetes dan tambahkan indikator sebanyak 3 tetes pada setiap sampel. Tuangkanlah zat pentiter pada buret. Agar mudah dapat digunakan corong gelas, pastikan katup buret tertutup pada saat penuangan. Titrasi kedua sampel dengan perlahan. Kocok Erlenmeyer agar titrasi terjadi dengan sempurna. Banyaknya pentiter yang digunakan akan bergantung pada konsentrasi asam dan konsentrasi zat pentiter itu sendiri. Titrasi dinyatakan selesai ketika terjadi perubahan warna merah rosa pada sampel. Catat berapa volume pentiter yang terpakai. Data volume inilah yang akan digunakan untuk menentukan koefisien distribusi berdasarkan konsentrasi asam pada tiap lapisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan keseimbangan uap cair. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada aquades, ada asam setat, ada larutan KOH, ada phenolphthalein. Dan alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini ada labu destilasi, pendingin Leydig, buret, dan Erlenmeyer. Yang pertama yaitu kita membuat larutan biner, menuangkan larutan asam asetat ke dalam aquades, dan kita ambil larutan sampling sebanyak 25 ml untuk diukur densitasnya. Lalu, setelah sampel diambil 25 ml, kita ukur densitasnya dengan menggunakan pignometer. Pignometer ini harus sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Lalu kemudian masukkan sampel ke dalam pignometer. Lalu ditimbang masanya. Setelah itu massa dari pignometer yang berisi sampel tersebut dikurangi dengan pignometer hasil kalibrasi sehingga didapat massa dari sampel tersebut. Yang kedua, kita ambil larutan asam asetat tadi 10 ml lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya
Diliterasi larutan asetat tersebut dengan larutan KOH yang ada di dalam Erlenmeyer sampai berubah menjadi merah muda. Lalu sambil literasi goyang-goyang Erlenmeyer sampai larutan menjadi merah muda. Setelah larutan di dalam Erlenmeyer berubah menjadi merah muda, kita hitung larutan KOH yang dipakai, sehingga kita mendapat dari mol asam asetat. Kemudian pada prosedur ketiga, kita masukkan larutan binder ke dalam labu destilasi. Setelah itu, kita rangkai alatnya menggunakan pendingin Liebig, elbow, termometer, selang, dan gabus. Prosedur selanjutnya, kita hidupkan booster yang telah diletakkan penangan pasien sebelumnya. Panaskan labu destilasi, campuran dalam labu destilasi secara perlahan hingga tetes pertama keluar. Distillate ditampung di dalam Erlenmeyer sesuai dengan kenaikan suhu dinding yang telah ditentukan, yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian hitung densitas dari destilat. Setelah itu, hasil dari destilat tersebut kita titrasi menggunakan larutan KOH untuk mengetahui komposisi dari larutan binder. Percobaan ini dilakukan hingga suhu dalam labu destilasi konstan atau tidak naik lagi. Sekian percobaan dari modul keseimbangan laut cair. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan mengenai viskositas. Tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui viskositas dari suatu larutan sampel. Bahan yang akan kita tentukan viskositasnya adalah etanol. Sedangkan alat-alat yang kita gunakan adalah viskosimeter Oswald, karet penghisap, stopwatch, pignometer, dan gelas ukur. Prosedur percobaan pertama itu, kita masukkan larutan etanol ke dalam pignometer. Tujuannya untuk mengetahui densitas daripada sampel. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur kedua, yaitu pertama kita masukkan larutan ke dalam viskosimeter Oswald. Kemudian dipasangkan karet penghisap. Dan ditarik. Setelah sampai batas atas daripada viskosimeter Oswald, kita hitung waktu yang diperlukan larutan sampel untuk turun ke batas yang di bawahnya. Kemudian dicatat. Demikianlah percobaan penentuan viskositas dari suatu sampel. Terima kasih.